Shalom semuanya. Masih pada lemes nih kayaknya. Shalom semuanya. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Setiap kehidupan kita masing-masing, amin. Mari kita satu pujian ini. dalam hatiku, takkan patah semangat
takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Angkat tangannya dong. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan kita adalah penolong yang setia. Amin. Saya percaya bahwa rancangan yang Tuhan berikan kepada kita adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Amin. Mari kita angkat satu pujian ini. Kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau memuliakan namanya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagi
terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Dalam kasih Kristus, Kak Fendi masuk dalam doa. Mari teman-teman, kita renungkan sejenak. Siapa yang ada di hidup kita? Siapa yang paling dekat sama kita? Siapa yang paling mengerti kita? Sebentar aja, tutup mata kalian. Bukankah hanya Yesus? Segala puji bagimu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur punya Bapa yang mengenal kami. Kami bersyukur punya teman yang mengerti lebih baik daripada teman-teman kami di sekeliling kami. Bahkan lebih mengerti dibanding orang tua kami. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Bersyukur buat kebaikan-Mu atas kehidupan kami yang selalu nyata. Bahkan pagi hari ini kami boleh bangun semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami semua datang kepadamu Tuhan. Membawa segenap hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Sucikan, kuduskan, dan benarkan kami. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berikan hamba-hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikan secara sederhana. Sehingga kami bukan hanya mendengar, bukan hanya tahu, tapi mengerti. Dan bahkan sampai melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat pujian-pujian yang indah. Buat kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu yang nyata bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya jalannya seluruh ibadah dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Mana semangatmu? Sudah selesai PAT Kak? Oh udah. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, tetap semangat ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, puji Tuhan. 17 hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Tante Juli. Kita akan sama-sama berdoa. Angelina, pimpin doa.
kurang maju atau kurang masih. Ini kayaknya nggak saya bisa pakai kamera. Tapi saya nggak tahu direkam atau nggak. Ini ngerekam mati ya tuh. Harus di sini. Si tante Juni harus rekaman itu karena saya juga nggak tahu yang set mana. Hidup. Oke, Lili. Nah, puji Tuhan, anak-anak, karena hari ini anak-anak setia ya datang ke kebaktian, puji nama Tuhan. Hari ini kita bersukacita karena Tuhan begitu baik bagi kita ya. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berbakti kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang pahlawan yang penuh dengan roh ya. Dan hari ini sebelum kita masuk ke dalam bahan ceritanya, kita akan membuka ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Galati 5 ayat 22 dan 23a. Silakan anak-anak membukanya. Ini adalah ayat yang mungkin sudah hafal ya anak-anak ya. Yuk, tetapi kita akan membaca bersama-sama. Anak-anak boleh berdiri untuk membaca ayat yang pertama. Silakan anak-anak berdiri. Galati pasal 5 ayat 22 dan 23a. Yuk, anak-anak berdiri ya. Yuk berdiri. Anak-anak luar biasa mungkin ya, tapi kita belajar untuk berdiri setelah pertama kali membaca ayat. Ayat 22 dan 23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Di nama Tuhan, silakan duduk anak-anak. Di sini dikatakan ada 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada kata dari itu satu-satu. Ya, dalam hal ini kita akan mengambil sebuah contoh di dalam Perjanjian Lama, seorang yang dipenuhi dengan kuasa, yang dipenuhi dengan roh. Adapun orang itu adalah Yusuf ya, anak-anak. Kita akan melihat di dalam kitab Kejadian dan kitab Kejadian pasal 37 sampai dengan 50 berbicara tentang Yusuf ya. Nanti akan menyapa dulu, mungkin ada yang baru ya hari ini datang sini atau udah lama semua ya Tante Suriani? Sudah yang baru Jerry sama Walden, tapi sudah beberapa minggu yang lalu datang ya. Puji Tuhan. Tidak ada. Puji Tuhan karena sudah rajin menetap untuk ikut kebaktian. Nah, di dalam pasal 37 Kejadian ya, Kejadian 37, di situ dikatakan bahwa Yusuf memiliki saudara-saudara yang banyak ya. Yusuf adalah anak Yakub. Anak-anak sudah mendengar cerita ini atau belum? Ini adalah kisah tentang seorang yang menjadi kisah di dalam Alkitab ini dan menjadi contoh untuk kita bagaimana seseorang yang hidup dalam roh dan dia dapat menjadi orang yang kemudian dipakai oleh Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya dan juga berdampak besar kepada negaranya ya,
yang selalu dekat kepada Tuhan, yang selalu takut dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan, sehingga dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan dia dapat melakukannya dengan baik, dengan pertolongan Roh Kudus dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi pribadi yang sangat berdampak bagi sesamanya, ya. Puji nama Tuhan. Anak-anak, kita akan membaca secara bergantian ayat pasal 37 ini, ayat 1 sampai dengan 11, supaya kita semua dapat memiliki gambaran tentang Yusuf, ya. Tante Yuni dan anak perempuan membaca ayat 1, kemudian kalian laki-laki membaca ayat 2, bergantian, yang ganjil oleh perempuan dan yang genap oleh laki-laki. Yuk kita akan membaca Kejadian pasal 36. Yusuf dan saudara-saudaranya. Mulai ya anak perempuan. Ayat yang pertama. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Anak laki-laki. Ayo yang laki-laki. Dengarkan. Oh, nggak ada laki-laki ya di kelas ini. Ya Bu, semuanya perempuan. Yuk anak laki-laki membaca ayat kedua. Ayat 2. Ya, dicari. Ayat berapa berikutnya? Ya, ayat 2 anak laki-laki, supaya kalian menyimak dan mengerti kisah ini, ya. Sudah ketemu? Yuk ayat 2, 1, 2, 3. Ayat ketiga anak perempuan. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan dia menyuruh membuat jubah yang baru yang maha indah bagi dia. Setelah dia berkata saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari saudara-saudaranya, maka bilang mereka itu kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat 6. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ini menjadi raja atas kami? Apakah engkau ini berkuasa atas kami? Jadi marilah kita Ayat 9, anak-anak perempuan ikut membaca. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. setelah hal ini ceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya. Maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masalah aku dan ibu dan saudara-saudara menyembah sampai tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Ya, sampai ayat 11 saja kita sudah mendapat satu gambaran tentang Yusuf, ya. Semuanya di sini diawali dengan mimpi, ya.
Nah, anak-anak, bagaimana Yusuf itu hidup di antara saudara-saudaranya? Ia adalah anak yang disayang oleh Yakub, oleh ayahnya. Yakub mempunyai anak 12 dan Yusuf adalah anak yang ke-11. Anaknya itu Yakub 12 laki-laki dan 1 perempuan ya. Jadi 13. Yakub adalah anak yang paling disayang. Karena apa? Yakub ini lahir ketika Bapak Yakub sudah tua dari istrinya yang disayanginya, yaitu Rahel ya. Nah, kemudian Yakub ini hidup benar di hadapan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, sehingga roh Tuhan selalu ada di dalam hidupnya ya. Nah, anak-anak, ketika Yakub lebih disayang oleh ayahnya dan ketika tingkah laku Yakub sangat baik ya, menurut pada firman, melakukan firman, saudara-saudara yang lain menjadi benci kepada dia karena dia beda sendiri daripada saudara-saudara, daripada kakak-kakaknya yang lain ya. Kakak-kakaknya benci, kakak-kakaknya iri, dan kemudian dia mendapat sesuatu perlakuan yang tidak baik dari kakak-kakaknya ya. Nah, satu hari kakak-kakaknya ini menggembalakan domba dan Yusuf disuruh oleh orang tuanya untuk menengok anak kakak-kakaknya. Yusuf menurut dan pergi. Tetapi si kakak-kakaknya ini malah memiliki hati yang tidak baik ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kakak-kakaknya menggunakan kesempatan di dalam kesempitan ini, kemudian dia berkata, mari kita bunuh saja si Yusuf, saudara kita itu. Si tukang mimpi sudah datang kepada kita. Tapi apa yang terjadi anak? Ruben mengatakan, baiklah kita jangan membunuh dia, tetapi kita masukkan saja ke dalam sumur ya. Di sini ada sebuah sumur yang kosong, yang sudah tidak ada airnya, dan kita akan membuang Yusuf ke dalam sumur itu. Jangan sampai kita menumpahkan darah ya. Nah, anak-anak, kemudian Yusuf diambil bajunya, diambil jubahnya yang indah itu ya. Yusuf selalu memakai jubah yang indah karena apa? Karena ayahnya lebih sayang kepada dia dan memberikan jubah yang indah. Nah, anak-anak, ketika itu Yusuf diambil jubahnya dan kemudian dilumuri oleh darah untuk kemudian dijadikan bukti kepada orang tuanya bahwa Yusuf sudah meninggal dunia gitu ya. Mungkin sudah diterkam oleh binatang buas, begitu pikirannya. Pikiran ayahnya nanti. Nah, padahal Yusuf itu adalah masih hidup ya, anak. Ketika Yusuf di dalam sumur, dia sebenarnya memohon kepada saudara-saudaranya untuk jangan dimasukkan ke dalam sumur. Tapi saudara-saudara itu begitu benci kepada Yusuf ya, sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Anak-anak, di sini kita melihat bagaimana keadaan mereka yang mempunyai roh kebencian ya di dalam dirinya, karena itu satu sifat yang kurang baik yang bertentangan dengan Roh Kudus ya. Jadi anak-anak, biarlah kita memiliki hal-hal yang baik ya dari Roh Kudus yang kita baca tadi ya. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya. Nah, kemudian Yusuf ini setelah dimasukkan ke dalam penjara, dia dikeluarkan lagi, dijual kepada orang Midian. Setelah dijual kepada orang Midian itu, dia dijual lagi kepada Potifar sebagai hamba. Tetapi Yusuf memiliki sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan di dalam hatinya, dan dia bekerja dengan baik ya. Dia mempunyai kesabaran, dia memiliki buah-buah roh itu di dalam hidupnya, sehingga dia bekerja dengan baik, dan apa yang diperbuatnya itu selalu disertai oleh Tuhan. Apa yang diperbuat oleh Yusuf selalu
Jadi dari seorang budak di rumah Potifar, dia kemudian dijadikan kepala rumah tangga di rumah Potifar, ya, orang Mesir. Tetapi anak-anak di rumah Potifar itu ada gangguan, ya, dari istri Potifar untuk berbuat dosa pada Yusuf. Yusuf yang takut akan Tuhan berkata, tidak mungkin aku melakukan hal itu, ya. Dia takut kepada Tuhan, dia melarikan diri, tetapi dia difitnah. Ketika difitnah itu, suami Potifar mendengar ceritanya, cerita istrinya, kemudian dia marah dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Jadi seorang kepala rumah tangga yang sangat dipercaya oleh tuannya karena dia bekerja dengan baik, dia bekerja dengan penuh sukacita, kesabaran, sukacita dengan damai sejahtera, melakukan segala sesuatu kebaikan dan segala perkara. Dia kemudian dimasukkan ke dalam penjara hanya karena difitnah oleh istrinya Potifar. Tetapi di dalam penjara itu juga Yusuf melakukan hal-hal yang baik, ya, yang disertai oleh Tuhan dan selalu bekerja dengan baik sehingga segala sesuatu yang diperbuatnya menjadi berhasil. Tuhan menyertai dia, ya. Dari seorang yang terpidana, ya, kemudian Yusuf menjadi kepala penjara. Yusuf dipercaya untuk dipercaya untuk menjadi kepala penjara, ya. Dipercaya untuk hal-hal yang baik, untuk mengawasi teman-teman yang lain, ya. Dan kemudian pada akhirnya juga Yusuf dikeluarkan dari penjara itu karena sesuatu hal. Tuhan membuat segala sesuatu menjadi baik. Tuhan membuat mimpi Firaun sehingga Firaun itu memerlukan penerjemah dalam penafsir, ya, penafsir. Sehingga Yusuf bisa keluar dari penjara. Ketika di penjara waktu beberapa saat yang lalu, Yusuf pernah menerjemahkan mimpi dari seorang kepala minuman, ya. Dia berkata bahwa 3 hari lagi setelah mendengar mimpi dari juru minuman dan juru roti, ya, anak juru makanan yang di penjara saat itu, mereka membuat kesalahan kemudian di penjara. Tetapi dalam suatu malam mereka bermimpi dan Yusuf yang diceritain itu dan penuh dengan hikmat dari Tuhan, maka Yusuf ini bisa menafsirkan mimpi mereka. Dan tepat sekali apa yang ditafsirkan oleh Yusuf, karena Tuhan beserta dengan Yusuf, memberi hikmat kepada Yusuf sedemikian rupa sehingga dapat menafsirkan mimpi-mimpi mereka dengan baik. Nah, Tuhan membuat Raja Firaun bermimpi dan para penerjemah yang ada di dalam istana tidak dapat menafsirkan mimpinya, sehingga harus dipanggillah Yusuf dari penjara. Karena apa? Karena kesaksian dari juru minuman ini yang mengatakan bahwa ketika saya berada di dalam penjara, ada seorang tahanan orang Ibrani yang dapat menerjemahkan mimpi saya, dan benar sekali mimpi apa yang diterjemahkan oleh Yusuf itu menjadi kenyataan. Nah, oleh sebab itu Raja Firaun tertarik dan memanggil Yusuf dalam penjara. Mimpi Raja Firaun tersebut diterjemahkan, kemudian Raja Firaun itu ketika bermimpi dan sudah diterjemahkan dan mengetahui bahwa akan ada 7 tahun kelaparan setelah 7 tahun kelimpahan. Oleh Yusuf diberi saran untuk Raja Firaun memilih seorang yang pandai, yang ahli untuk menabung, ya, hasil kelimpahan itu untuk 7 tahun yang akan datang juga masa-masa kelaparan. Nah, hal itu dianggap baik oleh Yusuf,
oleh Firaun ya, oleh Raja Firaun, sehingga Raja Firaun mengangkat Yusuf sebagai orang kepercayaannya, sebagai orang kedua setelah Firaun. Puji nama Tuhan anak-anak. Yusuf kemudian bekerja dengan baik dan melakukan semuanya itu dengan baik ya. Nah, suatu saat mereka didatangi oleh orang-orang dari negara lain yang ternyata adalah saudara-saudara Yakub yang mencari bahan makanan. Saudara-saudara Yusuf, anak-anak Yakub mencari bahan makanan ke negeri Mesir ya, karena di sana kelaparan, sedangkan di Mesir ada kelimpahan. Nah, mereka membeli gandum. Yusuf tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tidak mendendam, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemurahan. Dia mau mengampuni saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat kepada dia. Demikian juga anak-anak di dalam kehidupan kita, mungkin kita merasa terancam oleh seseorang, mungkin ada orang yang memusuhi kita, mungkin ada orang yang membuli kita. Tetapi Yusuf yang penuh dengan roh ini, dengan Roh Kudus ini, seperti tadi kita baca ada buah-buah roh di dalam kehidupan Yusuf, sehingga Yusuf dapat mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebaikan. Ya, Yusuf selama ini selalu melakukan pekerjaan yang baik, bersabar ya, penuh dengan kesetiaan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kelemah lembutan. Dia mau memaafkan saudara-saudaranya, sehingga mereka saudara-saudaranya setelah mengetahui bahwa itu adalah Yusuf, dia kaget ya, saudara-saudaranya, karena dia sudah tidak mengingat-ingat lagi Yusuf saudaranya. Ternyata Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, seorang yang berwibawa, seorang yang dapat menentukan hal-hal yang untuk orang-orang Mesir ini. Kemudian saudara-saudaranya merasa takut, tapi Yusuf mengatakan bahwa dia berbuat seperti ini, dia dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal ini karena untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar ya, dari kelaparan. Puji nama Tuhan. Jadi Yusuf tidak mendendam dan kepada saudara-saudaranya, tetapi mengampuni ya. Ada kelemah lembutan, ada kemurahan, ada kebaikan di dalam diri Yusuf. Itu adalah buah-buah Roh Kudus yang dia dapatkan karena apa? Karena Yusuf dekat dengan Tuhan dan Tuhan memimpin kehidupannya. Puji nama Tuhan anak-anak. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf adalah sesuatu yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah buah-buah roh yang sudah bekerja di dalam hidup kita. Demikian juga di dalam diri kita. Biarlah kita minta pimpinan Roh Kudus senantiasa di dalam hidup kita, supaya 9 buah roh itu ada di dalam hidup kita dan kita dapat hidup untuk menyenangkan Dia. Puji nama Tuhan anak-anak. Untuk menutupnya, nanti ini akan baca di dalam Lukas pasal 6. Anak-anak juga bisa membaca Lukas pasal 6 ayat 31. Tentu ini akan membacanya ya. Yuk, anak-anak mungkin ada yang akan menyimak. Dan sebagaimana kamu hendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Di dalam ayat 35 dan 36 dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berbuatlah baik kepada mereka ya. Di dalam ayat 36-nya dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Puji nama Tuhan. Biarlah anak-anak di dalam perikopnya di sini, kasihilah musuhmu ya. Ayat 27 juga mengatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang
dalam dirimu, sehingga perbuatan-perbuatan kita berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Orang-orang akan melihat bahwa di dalam dirimu ada Tuhan Yesus dan kamu boleh menjadi saksi dan terang. Karena ini juga bisa menjadi saksi dan terang karena ya kita semua, ya Tante Sugani semua kita di sini menjadi terang dan saksi untuk kemuliaan nama Tuhan karena kita menjadi pahlawan-pahlawan yang penuh dengan Roh. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Tante Juni. Anak-anak itu ada bagi sama Tante Listi. Di situ ada buah roh. Buah roh itu ada 9, ada di dalam Renata ke depan. Kami mana? Kami sudah. Oh, sudah. Ada 9 buah roh. Jadi contohnya hanya satu orang, tapi dia bisa memiliki 9 buah roh. Karena seperti minggu lalu ada komitmen dekat dengan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan. Tadi disebutkan ketika Yusuf di rumah Potifar, dia bisa mengendalikan diri, itu penguasaan diri, dia bisa setia kepada firman. Dan ketika dia difitnah masuk penjara, dia bisa membantu orang lain. Artinya apa? Dia sabar, dia sukacita, dia memiliki damai sejahtera, tidak sedih. Dan ketika dia ketemu dengan teman saudara-saudaranya, dia memiliki kasih, kemurahan, kebaikan, dan kelemah lembutan karena tidak membalas kejahatan dengan kejahatan seperti yang disampaikan ini di bagian akhir. Kita sama-sama berdoa mengucap syukur untuk hari ini. Bapak yang makasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini buat setiap kami. Kami mau meneladani Yusuf Tuhan di dalam hidupnya, dalam segala permasalahannya, dalam segala pencobaan, dalam segala mungkin bullying yang dia terima, tetapi dia bisa melakukan, dia bisa memiliki 9 buah roh. Karena ya Yusuf memiliki komitmen yang baik disebut dengan Engkau. Izinkan kami Tuhan ya dalam hari-hari kami juga tetap menjaga komitmen kami. Kami mau dekat dengan Engkau. Apapun masalah kami, Engkau lebih tahu dari yang kami ketahui. Memberkati Tante Juni dalam kesehatan, dalam pelayanan, dalam keluarga. Berkat-Mu melimpah juga atas setiap kami. Memberkati teman-teman kami yang tidak masuk, yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, yang dalam keadaan lemah Engkau kuatkan, yang dalam keadaan malas Engkau bangunkan dengan segala kebaikan. Sebentar kami akan pulang Tuhan, pimpin perjalanan kami ke aktivitas yang lain. Bahkan sampai kami mengakhiri hari ini Kau bersama dengan kami, pertemukan minggu depan dengan segala kasih-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang ucap syukur, kiranya buah roh itu tinggal dalam hidup kami. Haleluya, semua yang percaya bersama katakan amin.